Selamat datang teman horor malam ini. Tempat di mana kita akan membuka pintu yang seharusnya tetap tertutup. Pernahkah kalian membayangkan bagaimana rasanya melangkah di lorong gelap sebuah penjara tua, tempat jeritan penderitaan masih menggema meski waktu sudah puluhan tahun berlalu? Malam ini kita akan menyusuri kisah menyeramkan dari balik dinding berlumut, jeruji berkarat, dan lorong angker yang menyimpan rahasia kelam, pengkhianatan, kematian, dan arwah yang belum menemukan jalannya. Jadi, matikan lampu, pasang headset kalian, dan bersiaplah, karena perjalanan kita baru saja dimulai. Suara napas berat bercampur hembusan angin dingin terasa merayap begitu langkah pertama menjejak lantai semen tua penjara yang sudah lama terbengkalai. Bau lembab, karat besi, dan sisa-sisa kayu lapuk bercampur menjadi satu, menciptakan aroma yang menyesakkan dada. Dinding-dinding penjara yang penuh lumut seolah menyimpan ribuan rahasia kelam dari masa lalu. Setiap retakan, setiap noda gelap di sana adalah saksi bisu penderitaan yang pernah terjadi. Malam itu, kami berdua memutuskan untuk menyusuri lorong angker penjara tua ini dengan satu tujuan: mencari tahu apakah kisah-kisah menyeramkan yang selama ini beredar hanyalah mitos, atau justru menyimpan kebenaran yang tak terungkap. Gua nggak bohong ya, dari tadi bulu kuduk gua merinding terus. Suara Raka, partner gua di podcast ini, terdengar bergetar. Ia menyorotkan senter ke arah dinding berkarat, seolah berharap cahaya kecil itu bisa mengusir kegelapan pekat. Lu yakin kita harus masuk sejauh ini? Gua dengar, lorong ini pernah jadi tempat penyiksaan. Bahkan katanya ada tahanan yang gak pernah keluar lagi. Gua menarik napas dalam, mencoba menenangkan diri. Justru itu, Rak. Orang-orang cuma tahu cerita dari mulut ke mulut. Kalau kita mau kasih konten yang beda buat pendengar podcast kita harus ngalamin sendiri, nyusurin setiap sudut penjara tua ini. Siapa tahu, kita bisa nemuin sesuatu yang orang lain gak pernah dapat. Cahaya senter menari di dinding, memperlihatkan bekas goresan yang tak beraturan. Ada yang menyerupai angka, ada pula yang sekadar coretan tak bermakna. Tapi yang paling bikin merinding adalah sebuah ukiran samar berbentuk wajah, seolah seseorang, entah tahanan atau mungkin penjaga, pernah dengan putus asa menggoreskan simbol itu di atas semen keras. Rasanya, wajah itu menatap kami balik, kosong, tanpa ekspresi. Raka mendekat, lalu bergumam lirih, "Lo lihat nggak?" Matanya kayak beneran ngikutin kita. Dia mundur selangkah, lalu menoleh ke gua dengan tatapan penuh waspada. "Ini bukan sekadar ukiran, bro. Ada hawa aneh dari sini." Gua mencoba tetap tenang, meski jantung udah berdetak nggak karuan. "Santai, Rak. Bisa aja itu cuman imajinasi lo. Otak kita gampang mainin perasaan kalau lagi ketakutan." Tapi dalam hati gua sendiri, ada rasa yang nggak bisa gue tolak. Seolah lorong ini beneran hidup, bernafas, dan memperhatikan setiap langkah yang kami ambil. Langkah kami berdua bergema, memantul ke segala arah, seperti ada ratusan kaki lain yang berjalan bersama. Semakin dalam, udara makin pengap. Lampu neon tua yang tergantung di langit-langit sudah lama mati, menyisakan kegelapan total. Satu-satunya harapan kami hanyalah senter kecil yang mulai melemah baterainya. "Lu denger nggak?" Raka tiba-tiba berhenti, wajahnya pucat. Gua menoleh cepat. Dari kejauhan, samar-samar terdengar suara rantai besi yang terseret di lantai. Klang, klang, klang. Suaranya berulang, lambat, tapi jelas. Gua mencoba menguatkan suara. "Mungkin itu tikus gede atau besi jatuh, bro." Raka hampir berteriak, nadanya penuh panik. Tikus nggak bakal bikin suara kayak rantai diseret. Kami saling pandang.
Hening beberapa detik. Suara itu berhenti mendadak. Hanya ada bunyi degup jantung kami berdua yang berpacu cepat. Gua berusaha menelan ludah, tapi tenggorokan kering seperti pasir. "Rak," gua berbisik, "apapun yang kita dengar, jangan lari dulu. Kita harus pastiin ini bagian dari kisah penjara tua atau cuma sugesti." Raka menelan ludah keras-keras. Kalau ini bukan sugesti, terus siapa yang jalan di lorong bareng kita? Di titik itu, suasana makin mencekam. Setiap sudut lorong seperti menutup rapat jalan keluar. Bayangan yang ditangkap cahaya senter bergerak-gerak sendiri, seolah ada sosok lain yang berjalan di belakang kami. Gue bisa ngerasa hawa dingin menempel di kulit, menusuk sampai ke tulang. "Ada orang di sana?" Gue coba bersuara, meski suara sendiri terdengar parau. "Kalau ada, tunjukin diri lo." Jawabannya bukan suara manusia, melainkan hembusan panjang, berat, seperti napas seseorang yang sudah lama terperangkap di balik jeruji. Hembusan napas berat itu terasa begitu nyata, membuat udara di lorong mendadak semakin dingin dan menekan. Gue langsung menyorotkan senter ke arah asal suara, tapi yang terlihat hanya kabut tipis yang entah dari mana munculnya. Bukan kabut seperti di luar ruangan, melainkan asap samar yang berputar pelan, lalu menghilang begitu saja. Raka langsung mundur, punggungnya menempel ke dinding berlumut. Tangannya gemetaran, senter di genggamannya nyaris terlepas. "Gila bro, gue gak kuat kalau gini caranya." Raka bersuara lirih, nyaris berbisik, tapi getaran ketakutannya jelas banget. "Lu lihat sendiri kan, itu bukan bayangan, itu beneran napas. Kayak ada yang lagi ngikutin kita." Gue mencoba menelan rasa takut yang makin menghantam. "Tenang Rak, kalau kita panik, kita gak bakal bisa mikir jernih. Ingat, kita di sini buat dokumentasi. Kalau bener ada sesuatu, ini bakal jadi bukti paling kuat yang pernah kita punya." Raka melotot ke arah gue. "Bukti? Bro, kita lagi sendirian di penjara bekas tempat eksekusi. Bukan sekadar sesuatu yang bisa kita upload ke podcast. Ini bisa jadi kita malah nggak keluar hidup-hidup." Kalimat itu membuat bulu kuduk gue berdiri makin tegak. Gue tahu dia nggak sepenuhnya salah. Penjara ini punya sejarah panjang. Konon, dulu digunakan pada masa kolonial sebagai tempat menahan pemberontak, juga kriminal kelas berat. Cerita yang beredar di masyarakat, banyak tahanan yang mati bukan karena eksekusi resmi, melainkan karena siksaan yang enggak manusiawi. Lorong ini, tempat kami berdiri sekarang, disebut-sebut sebagai jalur terakhir sebelum seseorang dilenyapkan tanpa jejak. Sambil melangkah pelan, gue menyorotkan senter ke kanan dan kiri. Ada jeruji berkarat, pintunya menggantung miring, seakan pernah dipaksa dibuka pakai kekuatan besar. Di dalamnya, ruangan kosong, hanya lantai kotor berdebu, tapi di sudut ada noda gelap yang membentuk pola aneh, seperti bekas cairan yang sudah lama mengering. "Lu lihat itu?" Gue menunjuk ke arah noda tersebut. Raka menahan napas, lalu mengangguk pelan. "Jangan bilang itu darah bro. Gue sumpah, kalau itu darah, berarti cerita orang-orang benar." Gue mendekat, jongkok, menyorot lebih jelas. Noda itu memang berwarna coklat kehitaman. Bentuknya tidak rata, tapi anehnya, pola itu seolah membentuk garis yang menyerupai tangan. Seperti ada seseorang yang menyeret tubuhnya, meninggalkan jejak terakhir sebelum hilang dalam kegelapan. Suara rantai kembali terdengar, kali ini lebih dekat. Kelang, kelang, kelang. Lantainya bergetar halus, membuat debu di sekitar kami berterbangan. Gua dan Raka refleks saling pandang, mata kami membesar. "Lu denger lagi kan?" Suara Raka naik 1 oktav. "Iya, gua denger," jawab gua cepat,
mencoba tetap terdengar tenang meski dada udah kayak dipukul keras dari dalam. Tapi coba kita jangan teriak. Kalau itu makhluk atau apapun, kita jangan kasih tahu kalau kita ketakutan. Raka menarik napas dalam-dalam, berusaha menenangkan diri. Tapi tiba-tiba, senter di tangannya bergetar sendiri, lalu padam. Gelap total menyelimuti ruangan, meninggalkan hanya satu cahaya kecil dari senter gua. Bro, jangan bercanda. Kenapa mati? Raka panik, suaranya pecah. Tenang, gua masih pegang senter. Kita masih bisa lihat jalan. Gua mencoba meyakinkan, meski tangan gua sendiri udah basah keringat. Gua arahkan cahaya ke sekeliling, dan di detik itulah gua melihat sesuatu. Di ujung lorong, tepat di depan, salah satu pintu besi yang masih terkunci rapat, berdiri sebuah bayangan tinggi. Siluetnya kurus, kepalanya menunduk, tapi dari kejauhan jelas terlihat rantai panjang melilit di pergelangan tangannya. Bayangan itu tidak bergerak, hanya berdiri mematung, tapi hawa dinginnya menyebar cepat ke seluruh lorong. Rak, ada yang berdiri di depan. Suara gua parau, hampir nggak keluar. Raka buru-buru menoleh ke arah yang gua maksud, lalu langsung mundur beberapa langkah. Astaga, itu tahanan bro, atau... Sebelum dia selesai ngomong, bayangan itu mendongakkan kepala. Perlahan, gerakannya kaku, tapi jelas. Dari kejauhan, terlihat dua cahaya merah redup muncul di tempat yang seharusnya menjadi matanya, menatap lurus ke arah kami. Suara rantai semakin keras. Kali ini bukan lagi seperti diseret pelan, tapi seperti dipukulkan ke lantai berkali-kali. Klang, klang, klang. Getarannya bikin dada gue ikut bergetar, bikin udara makin sesak. Jangan bilang dia yang dari tadi ngikutin kita, bisik Raka, suaranya nyaris hilang. Dan entah kenapa, di antara suara rantai itu, terdengar lirihan samar. Suara serak, berat, penuh penderitaan. Kata-kata yang gak jelas, tapi terdengar seperti, "Jangan tinggalkan aku." Senter gua bergetar di tangan. Cahayanya menyorot lurus ke sosok itu. Bayangan kurus tinggi dengan rantai di tangannya masih berdiri, tidak bergeming, tapi matanya yang memerah redup, seolah menusuk ke dalam jiwa kami. Setiap detik berlalu terasa begitu panjang, membuat keringat dingin menetes deras di pelipis gua. Gua bisa merasakan tekanan aneh, seperti ada beban berat menindih dada, memaksa paru-paru bekerja lebih keras. Gua nggak sanggup, bro. Suara Raka pecah, tangannya meraih bahu gua dengan erat. Itu bukan manusia. Kita harus balik sekarang juga. Gua menelan ludah, berusaha tetap tegar, meski jantung gua sendiri udah kayak mau copot. Kalau kita kabur sekarang, kita nggak bakal dapet jawaban apa-apa. Ingat Rak, kita kesini buat nyari kebenaran. Kalau sosok ini beneran penghuni lorong penjara, kita harus tahu kenapa dia masih di sini. Raka menggeleng cepat, matanya membesar. Nyari kebenaran? Lu denger nggak tadi dia bilang apa? Jangan tinggalkan aku. Itu artinya dia sadar, bro. Sadar kalau dia udah nggak di dunia kita lagi. Dan kalau kita nekat, bisa aja dia malah narik kita buat nemenin dia di sini selamanya. Suara rantai kembali menggema. Kali ini berbeda. Rantai itu bukan cuma dipukulkan ke lantai, tapi terdengar jelas, diseret mendekat. Bayangan itu perlahan melangkah maju, meski kakinya nggak terdengar jelas menapak, seolah melayang beberapa sentimeter di atas tanah. Gue bisa melihat wajahnya makin jelas. Kulit pucat keabu-abuan dengan bekas luka panjang di pipi, mulutnya terkunci seperti dijahit rapat, dan hanya mata merahnya yang bersinar penuh kebencian. Ya Tuhan. Raka mundur beberapa langkah, hampir tersandung. Dia beneran jalan ke arah kita, bro. Gue nggak tahan lagi. Gue mengangkat tangan, mencoba menghentikan kepanikan. Tunggu, jangan panik. Kita coba komunikasi.
Siapa tahu dia cuma mau nyampaikan sesuatu. Raka langsung melotot ke arah gue. Komunikasi? Lu pikir dia bakal jawab pakai bahasa manusia? Lihat mukanya bro, mulutnya aja kayak dijahit. Lu mau gimana ngomong sama dia? Gue tetap mencoba menahan gemetar di suara gue. Nggak semua komunikasi butuh kata-kata. Kadang cukup dengan tanda. Gue melangkah setengah maju, cahaya senter masih fokus ke sosok itu. Siapapun kamu, kalau kamu masih ada di sini karena ada sesuatu yang belum selesai, tunjukin ke kami. Kami akan coba ngerti, Henning. Hanya suara tetesan air dari langit-langit yang terdengar. Sosok itu berhenti beberapa meter di depan kami, rantainya menggantung lemah di lantai. Lalu, perlahan, dia mengangkat tangannya yang kurus panjang, menunjuk ke arah salah satu sel di sisi kanan lorong. Jari-jarinya gemetar, kuku hitam panjangnya nyaris jatuh. Raka langsung menoleh ke arah yang ditunjuk. Jangan bilang dia mau kita masuk ke sana. Gua mengangguk pelan. Kayaknya begitu. Lu gila. Raka mendesis keras. Kalau kita ikutin dia, bisa aja itu jebakan. Kita malah dikurung di sana. Rak, lihat mata dia. Gua bicara pelan, hampir berbisik. Itu bukan sekadar tatapan marah. Gue lihat ada kesedihan di situ. Seolah dia terjebak, butuh bantuan. Kita nggak bisa pura-pura nggak lihat. Raka masih gemetar, tapi akhirnya dia menghela napas panjang. Lu bener-bener bikin gue nyesel ikut podcast ini, bro. Dengan langkah berat, kami berdua maju perlahan ke arah sel yang ditunjuk. Pintu besinya berkarat, tapi masih tertutup rapat dengan gembok tua yang hampir hancur. Gua menyorot cahaya ke dalam dan langsung tercekat. Di lantai sel, terlihat bekas tulisan yang hampir pudar, digoreskan dengan benda tajam. Tulisan itu tidak beraturan, tapi masih bisa dibaca. Maafkan aku tidak bersalah. Raka menutup mulutnya, suaranya tercekat. Astaga, jadi benar. Ada tahanan yang mati sia-sia di sini. Seketika, suara napas berat tadi terdengar lagi. Kali ini tepat di belakang telinga gua. Maafkan, Gua langsung memutar badan. Senter hampir terlepas dari genggaman. Tapi tidak ada siapa-siapa. Lorong kosong, hanya bayangan gelap yang bergoyang di dinding. Sosok berantai itu pun sudah menghilang. Raka menjerit kecil. Dia hilang, bro. Dia benar-benar hilang. Tapi suaranya barusan jelas banget di kuping lo. Gue berdiri terpaku, dada naik turun cepat. Dalam hati gue tahu, malam ini kami bukan sekadar menyusuri lorong penjara tua. Kami baru saja disentuh oleh arwah yang masih terikat pada tempat ini. Arwah yang berusaha bicara, meski dengan mulut yang sudah dikunci oleh penderitaan masa lalu. Udara di sekitar sel itu mendadak lebih dingin. Bahkan, napas kami berubah menjadi uap tipis yang keluar dari mulut. Gue dan Raka saling pandang, sama-sama tahu kalau suhu ekstrim ini bukan hal normal. Gue melangkah lebih dekat, menyorot cahaya ke dinding dalam sel. Di sana, selain tulisan, maafkan aku, ada juga coretan lain, lebih samar, seperti angka-angka tanggal yang diulang-ulang. 17, 17, 17. Tidak ada konteks jelas, hanya angka yang dipahat berkali-kali hingga semen dinding hancur terkelupas. Ra, lu lihat ini enggak? Gua berbisik. Raka mendekat pelan, matanya menyipit. Tanggal atau kode? Kenapa harus 17 terus? Jangan-jangan itu tanggal eksekusi dia? Gua merinding mendengar kalimat itu. Tiba-tiba, dari arah lorong terdengar suara besi tua yang berderit panjang, seperti pintu besar yang dibuka paksa. Suara itu menggema, menambah ketegangan yang sudah menyesakkan. Bro, sumpah, gua udah nggak sanggup. Raka memegangi kepalanya. Ini tempat kayak neraka. Kita harus keluar. Bentar, Rak. Gua menahan lengannya. Kalau kita keluar sekarang,
kita bakal nyesel seumur hidup. Gue yakin angka 17 ini ada hubungannya sama sosok yang tadi. Dia nunjukin sel ini bukan tanpa alasan. Raka menatap gue dengan wajah tegang. Terus apa rencana lu? Mau nunggu dia nongol lagi? Atau kita tidur di sini sekalian sampai arwahnya puas? Gue tersenyum kecut. Jelas ketakutan tapi juga penasaran. Enggak, Rak. Tapi kita bisa coba rekam suara. Siapa tahu dia bisa komunikasi lewat EVP, Electronic Voice Phenomenon. Banyak peneliti paranormal pakai cara itu. Kita udah bawa alat rekam kan? Dengan tangan gemetar, Raka mengeluarkan recorder kecil dari tasnya. Ia menekan tombol record, lalu meletakkannya di lantai depan sel. Suasana hening, hanya terdengar tetesan air dari langit-langit dan detak jantung kami yang terasa makin kencang. Kalau ada yang masih tertinggal di sini, gua berbicara pelan, menatap ke arah dalam sel. Tolong sampaikan pesanmu. Kenapa kamu masih terjebak di tempat ini? Beberapa detik hening. Tiba-tiba suara angin berhembus kencang melewati lorong. Padahal semua jendela penjara sudah lama tertutup rapat. Recorder bergeser sedikit, seolah ada sesuatu yang mendorongnya. Lu lihat itu? Raka melotot, wajahnya pucat. Iya gue lihat. Gue menjawab dengan suara parau. Kita tunggu sampai rekaman berhenti. Jangan disentuh dulu. Lalu, suara samar terdengar. Bukan dengan telinga, tapi seperti getaran di dalam kepala. Tidak bersalah. Mati. 17. Gue langsung terdiam. Bulu kuduk berdiri semua. Bro, lu dengar barusan? Suara Raka bergetar. Nadanya penuh kepanikan. Gue dengar. Tapi kayaknya lebih jelas kalau kita putar rekamannya nanti. Gue menelan ludah. Dia nyebut, tidak bersalah, mati, dan lagi-lagi, angka 17. Mendadak, gembok karatan di pintu sel bergetar sendiri. Klak, klak, klak. Seperti ada yang mencoba membukanya dari dalam. Gue dan Raka spontan mundur beberapa langkah. Gila, ada yang mau keluar. Raka nyaris berteriak. Tenang. Gue mencoba menguasai diri. Kalau ini benar arwah tahanan, mungkin dia cuma mau nunjukin sesuatu. Pintu itu tidak terbuka sepenuhnya, tapi celah kecil muncul. Dari dalam, aroma busuk menyengat langsung menyeruak, seperti bau daging membusuk bercampur karat. Gue hampir muntah menahannya. Di dalam sel, terlihat sepotong kain lusuh menempel di jeruji. Warnanya sudah coklat kehitaman. Tapi motif garis tipisnya masih bisa terlihat samar. Baju tahanan. Bisik gue lirih. Raka menutup hidungnya. Wajahnya hampir panik. Kenapa masih ada di sana? Bukannya semua barang udah dibersihin waktu penjara ini ditutup? Kalau ada yang disembunyikan, bisa jadi barang ini sengaja ditinggalin. Mungkin buat jadi saksi bisu, jawab gue pelan. Gue mencoba meraih kain itu dengan tongkat kecil yang gue bawa, menariknya keluar perlahan. Begitu kain itu terlepas, suara jeritan mendadak menggema keras dari dalam sel. Jeritan panjang penuh rasa sakit, seperti teriakan seseorang yang sedang meregang nyawa. Lorong bergetar, debu beterbangan, dan lampu senter gue meredup drastis. Bro, lepasin aja, balikin kain itu. Raka panik total, tapi gue terdiam, masih menggenggam kain yang dingin dan lembab itu. Jeritan berhenti mendadak, meninggalkan keheningan mencekam. Lalu, suara berat itu kembali terdengar, sangat dekat, seakan tepat di samping telinga kami berdua. Jangan biarkan mereka. 17. Pengkhianatan. Kami berdua membeku. Kata pengkhianatan bergema di kepala, menyisakan pertanyaan besar. Siapa yang dikhianati, dan kenapa arwah itu masih terjebak di lorong penjara tua ini? Keheningan setelah kata pengkhianatan. Terasa lebih menakutkan daripada jeritan yang baru saja kami dengar. Gue masih memegang kain lusuh itu. Tangan gue gemetar hebat. Raka berdiri di samping. Wajahnya pucat pasi.
Bibirnya bergetar tanpa bisa mengucapkan kata-kata. Seolah lorong penjara ini baru saja mengunci kami dalam rahasia yang tidak seharusnya kami dengar. Rak, gue memecah keheningan. Suara gue lirih. Gue rasa angka 17 dan kata pengkhianatan itu ada hubungannya. Mungkin tahanan ini dieksekusi bukan karena kejahatan, tapi karena dijebak. Raka menatap gue, matanya membesar. Lu pikir ada konspirasi? Maksud lu, dia dihukum mati padahal gak bersalah? Sebelum gue sempat menjawab, pintu sel tiba-tiba bergetar lagi. Kali ini lebih keras, seperti dipukul dari dalam. Bang! 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 Suaranya bergema, bikin debu berjatuhan dari langit-langit. Recorder yang tadi kami letakkan di lantai ikut terlempar beberapa sentimeter, lalu mati total. Bro, kita harus keluar. Sekarang juga, Raka menjerit, wajahnya penuh kepanikan. Gua menoleh ke arah lorong. Sosok berantai itu kembali muncul, kali ini lebih dekat. Rantainya berderak keras, matanya merah menyala semakin terang. Wajahnya menyiratkan amarah bercampur putus asa. Dia tidak lagi menunjuk ke arah sel, tapi langsung menghadap kami. Nafas beratnya bergema, memenuhi lorong dengan hawa dingin menusuk. Astaga, Raka mundur, hampir terjatuh. Dia marah bro, dia marah sama kita. Gue mencoba berpikir cepat. Enggak, Rak. Dia bukan marah sama kita. Dia marah karena pengkhianatan itu. Mungkin dia pengen kita tahu siapa yang ngehianatin dia. Sosok itu mengangkat rantainya tinggi-tinggi, lalu menghantamkan ke lantai. Klang! Getarannya bikin dinding lorong retak kecil. Saat itu juga cahaya senter gue meredup, lalu mati. Kegelapan total menelan kami. Dalam gelap, suara lirih terdengar di telinga gue. Bukan jeritan, tapi bisikan penuh rasa sakit. Penjaga, 17, mereka bohong. Aku tidak bersalah. Ra, lu dengar nggak? Gue berteriak panik. Iya, gue dengar. Dia bilang penjaga. Astaga bro, berarti yang ngebunuh dia bukan hukuman resmi, tapi pengkhianatan dari dalam. Kegelapan makin pekat, tapi tiba-tiba di sekeliling kami muncul cahaya samar-samar. Bukan dari senter, melainkan seperti cahaya biru dingin yang keluar dari dinding penjara. Dalam cahaya itu, kami melihat bayangan, adegan masa lalu. Para tahanan diseret paksa, dipukuli, lalu dikurung di sel. Beberapa penjaga tertawa, sementara satu tahanan kurus dengan wajah yang sama seperti sosok berantai tadi berusaha berteriak, tapi mulutnya ditutup paksa dengan jahitan kasar. Ra, itu dia, itu masa lalunya. Gua berbisik, mata gua terpaku pada pemandangan itu. Raka menutup mulutnya, air matanya mengalir tanpa sadar. Ya Tuhan, dia nggak pernah diadili. Dia dihancurin sama para penjaga sendiri. Bayangan itu memudar perlahan, meninggalkan sosok berantai yang kini berdiri tepat di depan kami. Dia menundukkan kepala, rantainya jatuh lemas ke lantai. Matanya yang merah menyala mulai meredup, berubah menjadi kosong. Dia udah tenang? Raka bertanya pelan. Tiba-tiba sosok itu mengangkat wajahnya, menatap lurus ke arah kami. Suara seraknya kembali terdengar, kali ini jelas dan penuh peringatan. Jangan percaya, mereka masih ada. Seketika, hawa dingin menghilang, sosok itu pun lenyap dalam kabut tipis. Senter gua kembali menyala sendiri, meski gua yakin baterainya hampir habis. Lorong kini hening, hanya suara napas kami berdua yang terdengar. Raka masih terengah-engah. Apa maksudnya? Mereka masih ada. Siapa yang dimaksud? Penjaga itu? Tapi penjara ini kan udah kosong puluhan tahun. Gua menatap kain lusuh di tangan gua. Rasanya berat, dingin, seperti masih menyimpan energi dari arwah tadi. Mungkin maksudnya arwah para penjaga yang ngehianatin dia juga masih berkeliaran di sini. Kita mungkin baru ketemu satu roh,
Masih ada yang lain. Raka langsung gemetar hebat. Bro, jangan bilang lu masih mau lanjut eksplorasi. Gua udah cukup. Gue nggak peduli konten podcast. Nyawa gue taruhannya. Gue menarik napas panjang, lalu mengangguk. Oke, kita keluar sekarang. Tapi satu hal pasti. Malam ini kita udah dapet jawaban. Lorong angker penjara tua ini bukan sekadar mitos. Ada arwah yang terjebak karena pengkhianatan dan mereka masih mencari keadilan sampai hari ini. Dengan langkah berat, kami berdua berjalan meninggalkan sel itu. Suasana kembali sunyi, tapi gue tahu dari balik gelapnya lorong ada mata-mata lain yang tetap mengawasi. Podcast ini mungkin akan jadi bukti nyata, tapi sekaligus kutukan. Sekali lo menyusuri lorong angker penjara tua, bayangan di dalamnya akan selalu mengikuti, bahkan setelah lo meninggalkan tempat itu. Teman-teman, itu tadi kisah nyata yang berhasil kami alami sendiri. Menyusuri lorong angker penjara tua, sosok berantai, bisikan lirih, hingga pesan penuh misteri yang sampai sekarang belum sepenuhnya terjawab. Pertanyaannya, apakah benar arwah-arwah itu masih berkeliaran? Ataukah sebenarnya kita yang dibawa masuk ke dalam kisah masa lalu mereka? Satu hal yang pasti, penjara tua itu tidak pernah benar-benar sepi. Kalau kalian suka dengan cerita ini, jangan lupa tinggalkan komentar. Menurut kalian, apa makna angka 17 dan siapa sebenarnya para pengkhianat yang disebut arwah itu? Tekan tombol like, share ke teman kalian, dan tentu saja subscribe agar kalian gak ketinggalan cerita-cerita horor kami berikutnya. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Dan ingat, jangan pernah menyusuri lorong gelap sendirian.